bahwa mereka seakan-akan dosanya sudah dihapus. Oh tidak. Perhatikan kata demi kata. Dan dalam doa Bapak ini, Bapak kami memiliki makna yang begitu dalam, begitu luar biasa. Baru dikatakan di sana, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan. Saudaraku yang kekasih, kerajaan Allah sudah datang di muka bumi melalui firman Allah kepada kita. Tetapi ketika firman-Nya datang kepada kita, seringkali kita nolak. Itu kan buat papa. Itu kan buat mama. Itu kan buat kamu. Itu kan buat kamu. Apa itu pendeta? Aku terus yang disinggung. Padahal sebenarnya Tuhan memberikan kerajaan-Nya kepadamu. Untuk apa engkau mengalami sebuah perubahan, tapi engkau menolaknya. Seringkali firman yang keras itu, Bapak Ibu Saudaraku, engkau tolak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, engkau berkata kerajaanmu datanglah, padahal kerajaan itu sudah datang kepadamu. Tetapi banyak orang menolaknya. Firman Allah sudah ditaburkan dalam mimbar gereja. Firman Allah sudah sampaikan mungkin melalui hamba-hamba Tuhan. Tetapi seringkali kita menolaknya. Itu bukan buat saya. Pendeta itu nyinggung saya terus. Apa pendeta itu? Saudaraku yang kekasih, kerajaan itu sudah datang kepada kita, tapi kita lah yang sering menolaknya. Baru dikatakan apa lagi Bapak Ibu Saudaraku? Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, kehendak siapa yang sering terjadi atas perjalanan hidup? Kehendak Tuhan atau kehendak? Kehendak diri sendiri. Padahal dalam doa Bapa kami dikatakan bahwa sesungguhnya dikatakan demikian. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu Tuhan di bumi seperti di surga. Ketika kita melakukan banyak hal, terkadang kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Akhirnya yang terjadi adalah kehendak kita sendiri. Dan ketika terjadi sebuah masalah, engkau tidak kuat menghadapinya. Saudara, ketika engkau dalam perjalananmu adalah kehendak Tuhan yang terjadi, ketika pun engkau mengalami masalah, engkau tetap happy, engkau tetap bersukacita, engkau tetap mampu berjalan dengan baik oleh karena Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Amin. Ketika tahun 2021 kemarin Bapak Ibu Saudara, yang kami mengalami masalah yang sangat berat, masalah yang mungkin berat sekali saya rasa, nilai nominal uang itu yang sangat besar. Maka di kantor ini ibu berkata begini, karena kami ditipu orang. Ibu berkata demikian, sabar saja. Kalau papi memberkati orang miskin itu biasa, tapi kalau papi mampu memberkati orang kaya itu luar biasa. Rasanya mampu tempeleng itu mukanya ibu. Tetapi saudaraku yang kasih, saya renungkan kata-kata itu, karena yang kukerjakan adalah pekerjaan daripada bagian Tuhan. Maka aku tidak terlalu stres dengan semua itu. Marah ya pasti marah. Sebenarnya aku pun bisa panggil pengacara untuk menyelesaikan masalah itu. Tetapi ibu bilang, kalau papi panggil pengacara, warawiri sudah habis berapa? Sudahlah, belajar mengikhlaskan yang sudah pergi, karena Bapa pasti mengembalikan yang terbaik. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Anda dan saya tidak dekat dengan Tuhan, maka Anda akan gila dan stres. Anda mungkin Bapak Ibu Saudara akan ngomongin orang itu di mana-mana. Kenapa? Karena kau kecewa, karena kau sakit hati. Orang yang Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, ketika terjadi clash dengan orang lain, sepatah kata pun tidak menceritakan kejelekan orang itu di mana-mana. Itu orang yang intim dengan Tuhan. Kami belajar Bapak Ibu untuk apa? Setia. Sampai kandas, sampai akar-akarnya. Kami nggak, kapan itu saya ngopi dengan bapaknya Theo, aku cerita kepada beliau. Kandas sampai akar-akarnya. Ternyata kami berdua mengalami hal yang sama. Dan dia lebih banyak Bapak Ibu Saudaraku. Dia lebih banyak. Angkanya hampir 1 M. Saya Bapak Ibu hampir setengahnya itu saja.
Itu sangat luar biasa. Aku cerita sambil cerita bercanda-bercanda, ternyata masalah kami sama. Akhirnya saya katakan belajar mengikhlaskan segala sesuatu. Percayalah, dan sampai hari ini aku masih mampu berdiri, dan keluarga orang ini pun Pak Teo masih mampu berdiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, seringkali ketika kita dihadapkan dengan masalah, kehendak siapa yang jadi? Kalau kehendakmu, engkau akan stres. Kalau kehendakmu, kau akan gila. Kalau kehendakmu, engkau akan jalan di pinggir jalan sana, bahkan hanya pakai kolor. Bayangkan kalau Fauji berbisnis, ditipu orang 1 miliar, gimana sih? Hah? Itu pun modalnya dikasih oleh bapaknya, sudah jual tanah, jual sini segala macamnya. Ternyata Bapak Ibu ditipu. Yang nipu juga dia Bapak yang ngomong salo. Gimana Ci? Kamu pakai kolor di jalan sana? Lewat Bu Betty. Ci! Nggak kenal lagi. Oh Ci! Nggak dikenal lagi Bu Betty. Kenapa? Sudah koslet. Sudah koslet Bapak Ibu. Dan puji Tuhan Bapak Gembalamu hari ini saya Bapak Ibu tidak koslet, masih tetap berjalan dengan baik. Tidak pakai kolor di luar sana jalan-jalan Bapak Ibu. Semua karena anugerah Tuhan saja. Maka dari itu dekatkan dirimu kepada Tuhan. Doa Bapa kami bukan doa yang sembarangan diucapkan, tapi doa Bapa kami memiliki makna yang sangat luar biasa, di mana Anda menghidupi kata demi kata, dan Anda benar-benar menghidupinya, dan jangan lagi berbuat dosa. Maka ketika engkau datang kepadanya, panggillah dia Bapa, Bapa yang agung, Bapa yang mulia. Maka ketika engkau bersekutu dengannya, sebelum engkau meminta, dia sudah tahu apa yang kau perlukan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita sambung episode berikutnya. Tuhan memberkati. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai